Terima kasih Tuhan. Kami sambut kasih-Mu, kebaikan-Mu. Dan kami berikan kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi-Mu. Di bumi dan di surga. Kabar baik telah sampai. Kristus Immanuel telah lahir di bumi. Kau bukan hanya lahir, tapi Engkau mati menggantikan kami. Dan Engkau bangkit mengalahkan maut. Dan Engkau menyediakan tempat supaya kami bersama-sama dengan-Mu. Dan sekarang Tuhan, kerajaan-Mu telah datang. Kehendak-Mu telah terjadi. Karena Tuhan mengasihi kami. Diberkati semua anak-anak-Mu pada saat hari ini. Untuk boleh mendengarkan kabar baik ini Tuhan Yesus. Sebab hanya kabar baik yang kami dengarkan. Karena itu yang berasal dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami terima anugerah mujizat pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang sukacita di penghujung tahun 2023 ini. Kita masih ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita, saudara ya. Dan hari ini kita akan terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam suasana Natal ini saudara, ini semua merayakan begitu sukacita gitu ya. Apapun keadaannya dan seperti apapun ritual yang mereka lakukan. Apakah itu dalam kebenaran atau hanya sekedar agamawi. Tetapi bersyukurlah bahwa kita semuanya yang sudah mengalami kasih Tuhan. Kita tahu apa yang kita lakukan di dalam momen perayaan Natal ini. Tema pada hari ini adalah kabar baik versus kabar buruk. Ya, jadi ada dua kabar. Satu kabar baik, satu kabar buruk. Dari manakah datangnya kabar baik dan dari manakah datangnya kabar buruk ini, saudara? Dan ternyata kabar baik dan kabar buruk inilah yang terus dikumandangkan oleh di agama-agama saudara. Ada kabar baik, ada kabar buruk, ada campuran. Tapi saudara mau lihat sebenarnya seperti apa yang kita dengarkan. Dari mana datangnya kabar baik? Kejadian 1:28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kabar baik itu datangnya dari Tuhan. Titik. Ya, bukan dari dokter. Oh kamu sehat gak jadi operasi gitu ya. Bukan dari perusahaan, kamu dipromosikan, bukan. Jadi kabar baik itu datangnya dari Tuhan. Di mana Tuhan kali pertama mengatakan kepada manusia, Adam dan Hawa, beranak cucu dan bertambah banyak. Bukankah itu kabar baik? Beranak cucu bertambah banyak untuk apa? Memenuhi bumi. Bumi dipenuhi dengan apa? Berkat Tuhan. Gitu saudara ya. Jadi bumi dipenuhi dengan berkat Tuhan. Bukan kesusahan, bukan penderitaan, bukan kutuk. Tapi bumi ini. Mandat ilahi diberikan kepada Adam, penuhilah bumi dengan berkat Tuhan. Sebab pada awalnya Tuhan memberkati. Dan menaklukkan bumi dengan apa? Dengan otoritas Tuhan. Sebagai imamat yang rajani. Dengan kuasa kerajaan sorga. Jadi manusia itu menaklukkan bumi saudara. Bukan ditaklukkan oleh bumi. Bukan menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi mengalahkan dunia. Terus dikatakan berkuasa di bumi. Berkuasa, bukan dikuasai. Siapa yang ada di bumi? Dari awal itu sudah ada saudara ya. Nanti kita lihat. Nabi palsu dan agamawi itulah yang menguasai bumi ini. Bahkan ketika Yesus lahir, bukankah imam besar yang menyerahkan dia, saudara? Pontius Pilatus, Sanhedrin, supaya Yesus disalibkan ya. Jadi berkuasa di bumi atas nabi palsu dan agamawi. Inilah kabar baik bagi saudara dan saya. Jadi kita memenuhi bumi dengan berkat Tuhan. Kita menaklukkan bumi ini dengan kuasa dan kasih dan kerajaan sorga dengan kebenaran Kristus. Dan kita berkuasa. Tidak terkontaminasi. Tidak dipengaruhi. Ya. Kemudian. Kabar baik itu adalah kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi kabar baik adalah firman kebenaran. Jadi bukan firman Simanjuntak. Tapi firman kebenaran
Sebab kan semua orang mendengarkan firman loh saudara ya. Di mana-mana juga dengar firman kok. Tapi kan firman di sana juga bagus. Kan firman disampaikan. Firman yang mana? Saudara, firman kebenaran. Hanya satu firman kebenaran ya. Kejadian 2:15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi firman kebenaran itu adalah boleh kau makan buahnya dengan bebas. Merdeka. Itulah. Bukankah kebenaran itu memerdekakan saudara? Gak ada larangan apa-apa di situ saudara. Boleh kau makan dengan bebas. Merdeka dia saudara ya. Itu firman kebenaran. Itulah kabar baik. Yang menyimpulkan bahwa Tuhan itu baik. Oh, I will sing of the goodness of God. Bukan kebaikanku ya. Banyak orang yang baik kita sanjung. Natal memberikan sumbangan, memberikan sembako. Itu pendeta itu baik, gereja itu baik. Terkenal viral saudara. Ini bukan tentang kebaikan siapa-siapa. Nanti kita lihat hanya satu yang baik saudara ya. Ini tentang kebaikan Tuhan. Jadi firman kebenaran itu hanya memberitakan tentang Tuhan yang baik, gak ada yang lain. Hanya satu cerita. Hanya satu cerita, hanya satu tokoh utamanya. Itu Tuhan. Tuhan baik saudara ya. Nah, dari mana datangnya kabar buruk? Langsung ini. Gak lama datang juga ini kabar buruk saudara ya. Kabar buruknya dari mana saudara? Kejadian 3:1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi kabar buruk itu datangnya dari iblis, dari nabi palsu, dari agamawi, akhirnya dari diri sendiri, dari diri manusia. Jadi nggak usah lagi iblis-iblis. Episodenya iblis sudah selesai sebenarnya ya. Ketika Yesus disalibkan, itu sudah dikalahkan saudara. Jadi yang berkuasa itu agamawi dan diri kita sendiri. Semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Nah Tuhan bilang semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Bukan hanya boleh makan, bebas. Karena belum ada penyakit gula ya, diabetes ya kan. Belum ada penyakit-penyakit yang lain gitu saudara, yang pantangan-pantangan. Jadi boleh dimakan dengan bebas. Ini adalah kebalikan daripada firman kebenaran. Apa yang disampaikan oleh iblis, berarti saudara kesimpulannya Tuhan itu tidak baik. Tuhan itu tidak baik. Tidak baik. Ternyata ada batasan-batasan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kira-kira begitu saudara ya. Jadi iblis itu mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik. Udah muncul ya, Tuhan itu tidak baik. Banyak orang mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Sehingga dia mengatakan, mempertanyakan dan meragukan bahwa Tuhan itu tidak baik untuk dia. Kabar buruk adalah memutarbalikkan firman kebenaran. Jadi memutarbalik saudara ya. Jadi membuat berita hoax. Jadi memutarbalikkan langsung kebenaran firman itu. Kejadian 3:4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan berkata, pastilah engkau mati. Dalam ayat selanjutnya, sebelumnya tadi kan, pasti engkau mati kalau kau makan buah pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Kalau kau berpindah kepada kekuatanmu, kepada dirimu sendiri, keluar dari kasih Tuhan, keluar dari kebenaran Tuhan dan membangun kebenaran manusia. Tapi iblis berkata, kamu tidak akan mati. Lihat saudara ya. Itu sangat kontras sekali saudara. Begitu jauh perbedaannya. Firman kebenaran dan firman yang sudah diputarbalikkan oleh iblis. Jadi kebenaran versus dusta ya. Kebenaran dengan ketidakbenaran. Inilah tafsiran iblis, nabi palsu. Tuhan itu baik jikalau kamu baik. Tuhan itu baik jikalau kamu rajin berdoa, mempersembahkan korban. Tuhan itu baik jikalau kamu hidup dalam kekudusan. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang menghukum.
Tuhan yang membalaskan kejahatan. Nah, banyak saudara ya di campuran-campuran seperti itu. Bergantung pada pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi manusia hanya bisa melakukan yang baik sebatas pengetahuan dia seperti apa baik. Manusia hanya bisa menghindari yang jahat sebatas kemampuan dia mengerti mana yang jahat. Tapi faktanya manusia berusaha melakukan yang baik tapi tidak pernah mampu melakukan yang baik. Manusia berusaha menolak yang jahat tapi tidak pernah bisa menolak yang jahat. Karena habitatnya sudah di situ saudara. Sebelum dia keluar dari kabar buruk kepada kabar baik, dari pemutarbalikan kebenaran firman kepada firman yang benar, maka semua itu hanya dibungkus dengan agamawi saudara. Ya, hanya dibungkus dengan usaha-usaha perbuatan-perbuatan manusia. Nah sekarang apakah kabar baik itu saudara? Saya sudah sampaikan 3 minggu yang lalu, bangkit dan bersinar. Saudara, bangkit itu harus menerima karena diberkati Tuhan, bersinar itu karena menerima kekudusan, dikuduskan. Kalau tidak dikuduskan, kita ini tidak glowing ya, seperti Ibu Agung glowing. Ya. Ibu Rosma very glowing ya. Jadi saudara itu bersinar. Kenapa? Kalau enggak dikuduskan, tidak bisa dikuduskan. Jadi kebenaran Tuhan itu membuat saudara bersinar saudara ya. Nah, kabar baik itu dari awal sudah ada saudara. Inilah kabar baik, ada 2 seperti yang saya pernah sampaikan. Tuhan memberkati dan Tuhan menguduskan. Itulah kabar baik. Tuhan memberkati dan Tuhan menguduskan. Saudara bisa hidup karena diberkati Tuhan. Saudara bisa layak karena dikuduskan oleh Tuhan ya. Jadi 2 hal yang Tuhan lakukan ini selalu berbarengan, tidak hanya satu. Kejadian 2:1 demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Dan saudara perhatikan bahwa Tuhan itu menguduskan, memberkati pada hari ke-7 setelah rest, setelah istirahat. Artinya tidak ada lagi yang dikerjakan. Tidak ada lagi yang tersisa. Sudah finish, sudah selesai. Apa yang mau ditambah? Siapa yang menambah? Bukankah gereja? Bukankah doktrin manusia yang menambah? Tidak ada lagi yang mau ditambah. Diberkati, dikuduskan. Selesai saudara. Itu yang Tuhan lakukan bagi kita. Tuhan datang ke dunia untuk apa? Memberkati. Karena dia adalah sumber berkat. Banyak orang pergi ke tempat-tempat tertentu ya. Membawa sesajen, menerima berkat. Baik budaya maupun tradisi. Ya mungkin harus dari omnya, dari pamannya, dari tulangnya dia harus dapat berkat. Harus pergi ke Gunung Kidul, ke Gunung Kawi dan lain sebagainya saudara. Banyak hal yang mereka lakukan. Tapi ketahuilah bahwa hanya Tuhan sumber berkat menguduskan. Kenapa Tuhan menguduskan? Karena dia adalah kudus. Bagaimana yang tidak kudus bisa menguduskan? Tidak bisa. Hanya yang kudus yang bisa menguduskan. Dia bisa menguduskan saudara karena dia adalah kudus. Jadi saudara, Tuhan memberkati dan menguduskan. Artinya Tuhan memberkati dengan berkat kerajaan sorga. Jadi bukan kerajaan dunia ini dan menguduskan dengan dirinya sendiri. Jadi bukan usaha perbuatan saudara. Jadi orang percaya tuh, lah kalau begitu Tuhan sudah memberkati. Berarti saya pasif saja, nggak usah melakukan apa-apa. Tidak saudara. Kalau begitu, toh kan sudah diberkati Tuhan, malas-malas juga boleh. Ada yang rajin, ada yang malas. Rajin dan malas itu adalah outputnya, itu adalah action, tindakan saudara. Tapi tindakan itu diawali dari apa yang di dalam. Jadi kalau kita punya percaya dan pengenalan yang benar tentang Tuhan, maka kita akan melakukan aktivitas kita karena kita percaya diberkati Tuhan. Kita akan hidup di dalam kekudusan Tuhan karena kita tahu Tuhan di dalam kita itu adalah kudus. Ingat Yusuf sekalipun digoda oleh istri Potifar berkali-kali, tapi dikatakan bagaimana mungkin aku melakukan dosa ini di hadapan Allah. Karena dia tahu dia disertai oleh Tuhan, saudara. Seorang petani, dia tahu bahwa tanah
di mana dia menabur benih adalah subur. Dia tahu bahwa benih yang dia tanam adalah benih yang baik. Dan dia tahu ketika dia nanti panen, dia akan bisa mendapatkan hasil, bahkan bisa menjual dengan nilai yang besar. Sehingga itu membuat dia semangat untuk mengerjakannya. Tapi kalau seorang petani, tanahnya gersang, tak mau memupuk, terus benihnya asal-asalan, ya udah dah, kalau jadi, kalau nanti harga tinggi ya untung, kalau tidak ya udah. Itu tergantung kepercayaannya saudara ya. Jadi tidak menyalahkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena orang yang percaya bahwa Tuhan memberkati, dia pasti rajin bekerja ya. Kemudian saudara, apakah kabar buruk itu? Dari kabar baik tadi Tuhan berkati menguduskan, kabar buruk adalah usaha dan perbuatan agamawi. Nah, di sini sudah muncul usaha. Jadi aktornya iblis sudah berhasil menyampaikan message yang salah itu, kabar buruk itu kepada manusia. Sehingga muncullah usaha dan perbuatan agamawi saudara. Sehingga kayaknya lebih rohani ya karena agamawi. Padahal sebenarnya tidak ya. Kejadian 3:17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jadi kabar buruk iblis nabi palsu itu saudara, itu membawa kutuk, membawa ketakutan, selalu takut, gak berani menghadap Tuhan, bersembunyi seperti Adam bersembunyi, ya, membawa kutuk dan ketakutan dan hidup. Kenapa? Karena hidup dalam kerajaan manusia, hidup di dalam kerajaan agamawi. Orang yang hidup dalam agamawi, hati nuraninya pasti terus bertolak-tolakan gitu ya, selalu tertuduh. Kadang sebentar merasa nyaman, setelah itu tertuduh lagi saudara. Ya, karena apa? Karena dia di luar kebenaran Tuhan. Itu yang pertama. Jadi kabar baik itu adalah Tuhan memberkati dan menguduskan. Kabar buruk itu adalah usaha dan perbuatan agamawi. Nomor 2, apakah kabar baik itu saudara? Tuhan memberikan kasih karunia dan kebenaran. Itu sama sebenarnya ya. Di dalam kitab Kejadian, kitab Perjanjian Lama dikatakan Tuhan memberkati dan menguduskan. Di dalam kitab Injil Yohanes dikatakan bahwa Tuhan memberikan kasih karunia dan kebenaran. Kelahiran Kristus ke dunia ini penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kasih karunia itu adalah Tuhan memberkati, kebenaran itu adalah Tuhan menguduskan. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia ya. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi apa? Yesus datang untuk memberikan kasih karunia. Karena dia adalah sumber kasih karunia itu saudara ya. Kita tidak mendapatkan kasih karunia dari mana-mana selain dari Tuhan saja. Terus Tuhan membenarkan. Saudara, kita ini dibenarkan. Kenapa? Karena dia adalah kebenaran. Sudah? Jadi doa, usaha kita, puasa kita, semua yang kita lakukan tidak akan pernah menambah kekudusan kita, menguduskan kita, menambah kebenaran yang kita miliki dan membenarkan kita. Hanya Tuhan yang bisa membenarkan saudara. Jadi saudara hanya menerima kebenaran. Sama dengan yang pertama tadi, bahwa Tuhan itu memberikan berkat kerajaan sorga dan dirinya sendiri. Dia datang ke dunia ini, memberikan dirinya sendiri. Supaya saudara menerima berkat dan menerima kekudusan. Supaya saudara mendapat kasih karunia dan mendapat kebenaran. Diam di antara kita. Diam di antara kita. Immanuel ya. Diam di antara kita. Jadi orang yang mengerti kasih karunia. Kadang-kadang kan kasih karunia sehingga tidak perlu melakukan sesuatu apa lagi. Kan semua only by grace kan, semua hanya kasih karunia. Gak ada lagi apa-apa. No. Orang yang mengenal kasih karunia dan mengerti kasih karunia, Paulus mengatakan, aku bekerja lebih daripada mereka. Yakobus mengatakan, tunjukkan imanmu. Aku akan tunjukkan imanku dari perbuatanku.
Karena iman menghasilkan perbuatan. Kasih karunia itu menghasilkan perbuatan, saudara. Perbuatan seperti yang dikehendaki Tuhan. Bukankah Adam berkuasa menaklukkan, memberikan nama-nama semua yang ada di bumi ini, saudara, sebelum dia jatuh? Karena dia diberkati dan beroleh kasih karunia. Jadi orang yang mendapatkan kasih karunia, saudara, dia akan bekerja seturut dengan kasih karunia itu sendiri. Makanya dikatakan, bukan aku, bukan hebatku, bukan hikmat yang ada padaku, bukan kebijaksanaanku, bukan keperkasaanku, bukan ototku, tapi melainkan kasih karunia Allah yang ada di dalamku. Jadi kasih karunia itu, saudara, membuat saudara bergerak. Ya, tergerak oleh belas kasih. Jadi kasih itu adalah dasarnya. Itu yang menggerakkan kita, saudara. Itu yang menggerakkan kita. Tuhan memberikan kasih karunia dan kebenaran. Kelahiran Kristus itu adalah kabar baik. Ya. Itu yang lama-lama ditunggu-tunggu, saudara, ya. Sudah lama dinanti, dinubuatkan oleh para nabi-nabi. Matius 1:23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itu kabar baik. Karena banyak orang merasa gak disertai Tuhan. Tuhan, masihkah kau mau mendengarkan doaku? Berarti Tuhan so jauh. Tuhan sudah meninggalkan saya. Aku tidak layak. Tuhan hanya menyertai orang-orang tertentu. Itulah pemahaman orang-orang Gamawi. Sehingga harus ditegaskan ketika Yesus lahir. Sekali-kali itu sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai. Kalau Tuhan sudah menyertai kita, apa perlu ditakutkan, saudara? Ya, Tuhan menyertai kita melewati gelombang apapun. Ya, Tuhan menyertai kita itu sama dengan artinya Tuhan memberkati kita dan Tuhan menguduskan kita. Kan disertai. So, kalau disertai masa dibiarkan jatuh, masa dibiarkan miskin, maka dibiarkan sakit. Kalau disertai berarti saudara disembuhkan, saudara diberkati, udah. Nah, aku jatuh dalam dosa, kalau disertai tidak akan ditinggalkan. Berarti dikuduskan. Come on. Bangkit lagi. Aku menguduskanmu, aku mengasihimu, aku melayakanmu. Begitu, saudara. Kalau memang Tuhan gak menyertai, udah tinggalkan aja, dia mati. Gitu, saudara, ya. Kalau persahabatan kan bisa begitu, ya. Tidak ada sahabat sejati dalam manusia. Apalagi dalam politik. Kawan bisa jadi lawan. Dan lawan bisa jadi kawan. Saudara, Tuhan menyertai itu artinya Tuhan memberikan kasih karunia. Dan memberikan kebenaran kepada kita. Dalam loh artinya, saudara. Makanya sebenarnya kalau Tuhan sudah menyertai, ya itu udah cukup. Nggak buat lagi formula A, B, C, D harus begini, nggak ada. Tuhan menyertai udah selesai. Apalagi mau ditakutkan, saudara, ya. Kalau Tuhan sudah menyertai kita. Kabar baik itulah Immanuel, Kristus lahir ke dunia ini. Supaya bisa bersama dengan saudara. Jadi dia harus datang. Jadi dia bukan lagi Tuhan yang jauh, transenden, yang tidak terjangkau. Tapi dia datang, bukan saudara yang datang kepada Tuhan membangun jembatan atau membuat anak tangga. Bayar harga untuk bisa mencapai dia. No, dia sendiri yang datang ke dunia ini, mengambil rupa menjadi manusia, menjadi daging, menjadi sama dengan manusia dan tinggal di dalam kita, bersama-sama dengan kita. Kabar baik itu membawa sukacita. Kabar baik membawa sukacita, saudara. Lukas 2:10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kabar baik itu membebaskan kita dari rasa takut. Takut. Bukan takut misalnya, oh kalau aku tidak ada takut, lompat aja ke bawah, bukan. Takut itu bukan takut seperti itu, saudara. Ya. Rasa takut yang paling alkitabiah, ya seperti waktu Adam. Harusnya dia senang ketika Tuhan datang di taman itu. Tapi justru dia bersembunyi karena takut. Kenapa takut? Aku tidak layak, tidak cukup baik. Aku orang berdosa. Aku sudah salah. Aku ini patut dihukum. Aku ini pantas untuk mati. Aku. Dia gak bilang Tuhan engkau baik. Tuhan engkau menerima aku. Bukan, aku. Itu saudara, ya.
Jadi Tuhan membebaskan kita dari rasa takut itu. Makanya dikatakan jangan takut. Itu poin pertama. Jangan takut. Jangan tertuduh. Oh, kalau aku nggak datang ke sana nanti pendetanya mengutuk saya. Nggak ada. Ada juga orang-orang berdoa mengutuk ya saudara ya. Jadi jangan. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Ya. Jadi Kristus membebaskan dari rasa takut. Kristus itu adalah kesukaan besar. The great joy. Kristus adalah kesukaan kita. Nggak ada lagi yang lain saudara. Ya. Yang lain itu hanya ditambahkan. Tapi esensi sukacita saudara adalah Kristus. Dan Kristus itu tinggal di dalam kita. Immanuel ya. Luar biasa. Jadi dia tidak, makanya dikatakan ketika Yesus naik ke surga pun, aku tidak membiarkan kau menjadi yatim piatu ya. Jadi Tuhan bersama dengan saudara. Kabar baik itu membawa kehidupan. Jadi saudara selalu, itu yang kita dengarkan di tempat ini kan. Ada sukacita, ada kehidupan. Yohanes 10:10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi Kristus datang itu apa? Memberikan hidup yang kekal. Memberikan hidup yang kekal dan memberikan hidup yang berkelimpahan. Memberkati kita saudara. Dan memberikan hidup yang berkuasa. Ya, maka dikuasai, taklukkan, penuhi. Jadi Tuhan, Yesus datang untuk memberikan itu semua kepada kita. Kehidupan di bumi dan kehidupan di sorga. Ya, di bumi dan di sorga. Diberkati di bumi dan diberkati di sorga udah pasti saudara. Nah sorga itu sudah datang di bumi untuk saudara. Sekarang kita lihat sedikit lagi bahwa Tuhan memberikan kita kasih karunia dan kebenaran. Saya akan simpulkan di poin yang kedua ini. Tuhan memberikan kasih karunia dan kebenaran. Dalam Roma 5:17 kata Paulus begini. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Jadi saudara menerima kelimpahan kasih karunia. Berkat yang berkelimpahan. Dan apa? Kekudusan, kebenaran, anugerah kebenaran. Jadi kita dianugerahkan, kebenaran, kekudusan itu hanya dianugerahkan bagi kita saudara ya. Akan hidup. Itu membuat saudara hidup bangkit dan bersinar. Bukan hanya hidup lalu ditaklukkan, dikuasai, dijajah, ditindas oleh agamawi. Tapi hidup dan berkuasa. Wow. Jadi kita berkuasa atas nabi-nabi palsu. Atas ajaran-ajaran agamawi saudara. Atas penyesatan kita berkuasa. Tidak dipengaruhi. Oleh karena satu orang itu. Karena siapa? Yesus Kristus. Sekali lagi hanya Yesus. Tidak ada aktor lain. Tidak ada figur lain saudara. Walaupun banyak orang-orang agama mengkultuskan. Pemimpin-pemimpin mungkin handsome. Full anointing menurut mereka. Karismatik. Banyak pengikutnya. Wow. Siapa yang dimuliakan? Siapa yang diidolakan, saudara? Itu adalah kabar buruk. Hanya Yesus Kristus, saudara ya. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh suatu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Haleluya. Satu yang melakukan pelanggaran, Adam. Karena Adam, semua manusia telah berdosa. Jadi penyebabnya satu. Yang melakukan pelanggaran satu. Tapi itu mengakibatkan semuanya kena pasal pelanggaran. Dan sekarang kebalikannya. Yang melakukan perbuatan kebenaran hanya satu. Dan semuanya mendapatkan hasil pembenaran. Bukankah itu kabar baik saudara? Apakah saudara yang disuruh untuk melakukan perbuatan kebenaran? Saudara nggak akan pernah bisa. Kalau saudara merasa bisa, saudara sombong. Walaupun nilai kita nggak pernah sampai 10. Hari ini 7, besok 6. Besoknya 5, nggak pernah lah. Mustahil saudara ya. Jadi satu perbuatan kebenaran. Hanya Yesus yang melakukannya, saudara hanya menerima. So simple ya. Jadi akibat pelanggaran Adam, semua manusia telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Tapi oleh karena kasih karunia Allah, semua orang dibenarkan dan beroleh pembenaran.
Jadi kita menerima kelimpahan kasih karunia, limpah kasih karunia. Limpah kasih karunia. Kegagalanmu, keminusanmu selalu lebih limpah kasih karunia saudara. Sehingga semua kekurangan kita itu akan tertutupi. Karena kan dilimpahi saudara. Dilimpahi terus dengan kasih karunia itu. Misalnya nih di dalam sebuah gelas sisa kopi, ada bubuk kopi saudara. Dilimpahi dengan air. Itu lama-lama semua serbuknya itu kan hilang saudara. Limpah. Jadi semua noda-noda yang ada dalam hidup kita. Semua kelemahan-kelemahan kita itu saudara akan dibersihkan. Karena saudara menerima kelimpahan kasih karunia. Dan menerima anugerah kebenaran. Jadi kita gak bergantung lagi kepada apa yang kuperbuat. Sehingga aku menjadi orang benar. Tapi apa yang saudara terima. Yang telah membenarkan saudara. Itulah yang membuat kita terus memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Jadi perbuatan kebenaran itu adalah perbuatan Kristus. Bukan perbuatan saudara, bukan perbuatan saya. Hebat kadang-kadang orang mengatakan mereka sudah berbuat benar. Sudah melakukan ini. Bukankah kami sudah bernubuat, sudah mengusir setan. Sudah mengadakan mukjizat, sudah berdoa, sudah menaik menara doa. Sudah menginjil, sudah pelayanan misi. Tapi Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Karena engkau yang melakukannya. Itu dari dirimu sendiri. Itulah pemalsuan. Tetapi kalau kita sadar bahwa Kristus yang melakukannya. Sabaslah, hai hambaku. Masuklah dalam kesukaan Tuhanmu ya. Jadi saudara, kita menerima kasih karunia dan kebenaran. Itu adalah kabar baik. Masih ada sedikit kabar buruk. Saya tidak banyak berbicara soal kabar buruk karena saudara itu bukan bagian kita. Tapi setidaknya kita bisa membedakan supaya kita tidak gampang lagi digiring lewat semua pemberitaan-pemberitaan di medsos atau dimanapun yang saudara ikutin. Sehingga saudara punya filter yang kuat untuk tidak terpengaruh dengan kabar buruk itu. Apakah kabar buruk itu? Tuhan memberi yang buruk. Tuhan memberi yang buruk dan dia mengambil yang baik. Mana yang baik-baik Tuhan minta. Sini berikan gitu ya. Itulah tafsiran agamawi. Dan Tuhan memberikan yang buruk. Itu dikatakan oleh Ayub dalam Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Pardon. Tuhan kasih yang baik, puji Tuhan. Tuhan kasih yang buruk. Ya pantaslah kita menerimanya. Kira-kira begitu. Orang agama begitu, saudara ya. Tuhan tidak bisa memberikan yang buruk. Karena pada Tuhan tidak ada yang buruk. So bagaimana diberikan yang buruk, saudara? Saya bisa memberikan yang buruk. Karena dalam hidup saya masih ada yang buruk. Saya bisa lepas kontrol. Semua bisa ya. Kita marah-marah di jalan, di pasar atau di mana gitu ya. Walaupun tadi di sini sudah sambutlah Yesus gitu ya. Tapi begitu di persimpangan keluar lagi dari Ragunan gitu kan. Apalagi sekarang bahasa-bahasa itu waduh sangat vulgar sekali saudara ya. Jadi Tuhan hanya memberi yang baik. Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk. Itu hanya ajaran agamawi. Ya. Tuhan memberikan penyakit. Tuhan mengizinkan usahaku bangkrut. Tuhan mengizinkan anakku narkoba. Tuhan izinkan suamiku sama kuntilanak. Itu. Gak ada. Dari Tuhan hanya yang baik saudara ya. Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk. Lalu dikatakan lagi dalam Ayub 1:1. B. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wow, Tuhan mengambil ya, anak-anaknya semua diambil, hartanya semua diambil. Waduh. Mati anak-anak, Tuhan ambil. Untuk apa Tuhan itu saudara? Dari awal Tuhan tidak memberikan kematian kok. Itu pilihan manusia. No. Jadi jangan setiap ada orang meninggal, oh Tuhan sudah panggil. Enggak. Tuhan enggak pernah panggil dia untuk mati. Saudara dipanggil untuk hidup, untuk diberkati, untuk dikuduskan. Jadi saudara, dengan demikian berarti menuduh Tuhan itu jahat. Karena dia mengambil. Itulah kabar buruk saudara. Ya, Tuhan memberi yang buruk dan Tuhan itu jahat, tidak baik. Dari awal tadi kan tidak boleh kau makan buahnya kan. Jadi saudara menuduh Tuhan jahat. Kabar buruk itu apa? Membawa ketakutan saudara.
takut, terintimidasi. Makanya membuat formula-formula, membuat segala sesuatunya biar menenangkan hidupnya, saudara. Kejadian 3:9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi, menjadi takut. Takut, saudara. Jadi ini ketakutan yang dibuat oleh manusia. Makanya banyak, aku ibadah. Karena takut nanti dihukum Tuhan. Aku berdoa, aku baca kitab, aku melayani. Takut nanti diambil yang baik ini. Nanti datang hal-hal yang tidak baik gitu, saudara ya. Menjadi takut, merasa tidak layak. Tidak layak. Orang agama selalu tidak layak loh, saudara. Makanya selalu minta dilayakkan. Setelah itu gak layak lagi. Bolak-balik minta dilayakkan. Nah kan, merasa tidak layak. Bersembunyi di balik perbuatan agamawi. Bersembunyi, saudara ya. Gak akan pernah bisa, saudara. Orang merasa nyaman dengan segala prestasinya bahwa dia bisa merasa layak. Tidak bisa. Kabar buruk itu membawa kematian. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kabar buruk, saudara. Jadi endingnya adalah kematian. Sekarang kita close kabar buruk. Kita fokus kepada kabar baik ini, saudara ya. Di akhir tahun ini, biarlah kebaikan Tuhan terus kita nikmati bahkan sampai di akhir kehidupan kita, saudara. Kabar baik adalah Injil Kristus. Ya, jadi datanglah Injil Kristus. Dalam 1 Korintus 15 ayat 1, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang telah aku beritakan kepadamu dan yang aku terima dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah aku beritakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting yang telah aku sampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Paulus mengingatkan jemaat di Korintus kepada Injil. Ya, Injil. Ingatkan kepada Injil dan dikatakan supaya kamu berdiri teguh di dalam Injil. Kemudian karena oleh Injil itu kamu diselamatkan. Apa itu Injil? Injil itu adalah semua tentang kebaikan Tuhan. Tentang perbuatan Tuhan. Itulah Injil. Sorga turun ke bumi. Yesus datang ke dunia. Supaya bersama dengan saudara. Itulah Injil. Dia membayar. Dengan kelahiran di tempat yang hina. Dengan kematian yang tragis. Itulah Injil. Makanya dia lahir, dia mati dan dibangkitkan. Komplit semua. Tidak ada satu episode di mana kita harus mengisi kekosongan itu. Semua all about Jesus. Semua itu adalah tentang Kristus, tidak ada yang lain, saudara. Tidak ada perbuatan usaha kita di situ, tidak ada formula yang kita lakukan di situ. Makanya dikatakan mengingatkan kamu kepada Injil itu. Berdiri teguh dalam Injil. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, tidak ada yang lain, saudara. Ya. Bahkan Abraham juga, kepada Abraham sudah diberitakan Injil itu, saudara ya. Kabar baik adalah Injil Kristus. Galatia 1 ayat 6. Ini kabar baik Injil Kristus. Jadi bukan sembarang Injil. Karena kita lihat nanti Injil yang lain ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Ada Injil tapi bukan Injil. Orang agama tidak bisa bedakan. Tapi saudara sudah bisa bedakan. Ya. Sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Mengacaukan, itu agama mengacaukan. Makanya agama itu kalau kita belajar waktu belajar agama tidak agama kacau, supaya tidak kacau kan. Tapi kenyataannya mengacaukan. Lihat agama kacau saudara ya. Semua terjadi perpecahan perdebatan gitu ya. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Lihat dari Kejadian, bagaimana iblis memutarbalikkan firman. Di mana Tuhan berkata, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas.
Tapi iblis berkata, tentulah Tuhan berfirman, semua buah pohon dalam taman tidak boleh kau makan buahnya. Jadi memutarbalikkan firman, memutarbalikkan Injil. Memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi gak main-main saudara ya. Mau saya pun kata Paulus dia mempertaruhkan itu. Kalau aku memberitakan Injil yang lain terkutuk. Memang terkutuk toh. Akibat perbuatan kita kan terkutuk saudara. Orang-orang agamawi karena penyimpangan terkutuk seperti Adam. Terkutuklah tanah karena engkau. Tuhan tidak mengutuk. Tapi akibat perbuatan itulah yang membuat kutuk saudara. Jadi hanya satu Injil. Yaitu Injil Kristus. Ya mungkin ada gereja penyebaran Injil. Dan banyak-banyak yang ada Injil-Injilnya saudara ya. Tapi hanya satu Injil. Injil Kristus. Mari kita lihat Injil. Jadi Injil Kristus itu tadi adalah semua tentang Kristus. Gak ada yang lain ya. Gak ada. Semua dari episode pertama sampai ending. Semua tentang Kristus. Udah selesai, clear. Sempurna, perfect. Tidak ada lagi yang kurang. Semua berbicara tentang Kristus, Christ Center, berpusat kepada Dia, apa yang Dia lakukan, apa yang Dia kerjakan, dan apa yang diberikan kepada kita, memberkati, menguduskan, berikan kasih karunia, dan membenarkan, berikan berkat kerajaan sorga, dan bahwa kita hidup dalam kerajaannya, saudara. Membawa sorga turun ke bumi ini. Ya. Jadi kabar baik itu adalah Injil Kristus. Kabar buruk adalah Injil yang lain. Nah, memutarbalikkan Injil saudara. Dalam 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dalam kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi sama modusnya saudara ya. Hawa diperdayakan oleh kelicikan ular itu. Dan sekarang pun masih diperdayakan. Kalau iblis memutarbalikkan firman, agamawi memutarbalikkan Injil saudara ya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Wow, banyak Yesus ternyata di Filipina ada Yesus. Atau yang memberikan kepadamu roh yang lain. Roh yang lain. Roh yang lain kalau bahasa Bataknya itu todina hodar saudara ya. Jadi itu kesurupan-kesurupan kepada roh-roh nenek moyang. Lalu kita datang menyembah apa yang kau minta, opung tobing. Panggang dan arsik. Kita sediakan saudara. Saya lakukan, saya ingat itu saudara ya. Ini roh yang lain daripada yang telah kamu terima atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ada 3 nih. Yesus yang lain, roh yang lain dan Injil yang lain. Oke, seperti Trinitas ya. Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Siapa itu? Yesus yang lain itulah nabi palsu. Banyak kan nabi-nabi palsu pembuat mujizat. Saudaraku, membuat satu fenomena dalam pelayanan sepertinya breakthrough. Formula-formula yang dikultuskan oleh orang saudara. Itulah nabi palsu. Roh yang lain itu ajaran agamawi. Ajaran agamawi. Oh kamu harus pakai ini, harus begini, harus pakai minyak, harus begini setiap minggu. Kiblatnya harus begini. Macam-macam saudara ya. Jadi ada ajaran-ajaran dari roh-roh itu saudara. Mendengarkan bagaimana. Melihat dan segala macam ya. Ngaku kan. Aku dapat dari Tuhan begini saudara ya. Injil yang lain. Itulah teologi buatan manusia saudara. Mulai membuat doktrin-doktrin. Membuat pola-pola pengajaran tertentu. Inilah yang Injil yang lain saudara ya. Inilah yang masih diwartakan di banyak gereja. Ini poin terakhir adalah apakah kabar baik itu? Tuhan adalah kasih. Pertama tadi Tuhan memberkati dan menguduskan. Kemudian yang kedua Tuhan memberikan kasih karunia dan kebenaran. The last point adalah God is love. Itulah kabar baik. Selesai. Ya, itulah kabar baik saudara. Hanya itu yang kita dengarkan. 1 Yohanes 4:16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa telah berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Penjelasannya saudara ya. Jadi Tuhan adalah kasih, artinya kita berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Itu artinya kasih. Jadi saya di dalam Tuhan, Tuhan di dalam saya. Itulah Immanuel.
Jadi bukan hanya kita datang dalam gedung gereja, saya anggota jemaat gereja ini urutan nomor 312. Supaya jelas iurannya. Saudaraku, bukan. Jadi Tuhan adalah kasih. Ayat ini menjelaskan, barang siapa tetap berada dalam kasih, ya, tetap di dalam kasih, ia berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Itulah artinya Tuhan dalam kasih. Saudara dalam Tuhan, Tuhan dalam saudara. Selesai. Siapa yang kelihatan? Tuhan kan? Saya dalam Tuhan. Yang kelihatan? Tuhan, saya nggak ada kelihatan. Terus Tuhan dalam saya. Loh, saya bisa melakukan banyak hal. Bukan aku, dia. Dia dalam saya. Wow. Selesai saudara. Luar biasa ya. Di House of Grace kita mendapatkan tentang kabar baik ini. Itulah Immanuel. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itulah artinya Tuhan adalah kasih. Tidak membiarkan dan tidak meninggalkan. Kalau temanmu mengkhianatimu gimana Kak Pia? Ditinggalkan enggak? Sorry ya. Satu kali kau sakiti, aku coba memaafkan. 2 kali kau sakiti, aku coba juga memaafkan. 3 kali. Sorry beb. Ya kan? Jadi saudara gitu. Tidak membiarkan, tidak meninggalkan. Tuhan tidak membiarkan artinya Tuhan memberkati. Amin. Tuhan tidak membiarkan artinya Tuhan memberikan kasih karunia. Ketika saudara terpuruk, Tuhan tidak biarkan. Aku memberkati, aku memberikan kasih karunia. Tidak meninggalkan ketika engkau jatuh, engkau bersalah. Engkau udah salah, tidak pantas dikasihi. No. Come on. Aku di sini. Ketika Adam salah, Adam, aku tetap di sini. Kamu yang pergi meninggalkan aku. Aku tetap di sini, setia menunggumu. Jadi saudara, benar ya? Tidak meninggalkan. Tuhan sekali-kali tidak membiarkan. Dia selalu memberkati, memberikan kasih karunia-Nya, melimpahkan kasih karunia. Tuhan tidak meninggalkan, dia selalu menguduskan dan membenarkan saudara. Jadi jangan pernah merasa ditinggalkan Tuhan dan pernah merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan, artinya saudara Tuhan memberkati dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan tidak meninggalkan, artinya Tuhan menguduskan kita dan Tuhan membenarkan kita. Immanuel, God with us. Haleluya. Sekarang kita masuk kepada kesimpulannya ya. Hanya satu kabar baik. Tuhan adalah kasih. Itulah kabar baik tadi saudara ya. Itu aja, gak ada yang lain. Isi Injil, mau firman, mau apa, itu semua adalah Tuhan adalah kasih. Matius 19 ayat 17 jawab Yesus. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku apa yang baik? Hanya satu yang baik. Hanya satu yang baik. Hanya satu kabar baik ya. Di sana orang, dia punya karunia mujizat, dia punya karunia penglihatan. No, hanya satu yang baik. Itu huruf besar satu. Hanya Tuhan. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Apa itu perintah Allah? Percayalah bahwa Tuhan mengasihimu. Itu ada. Percaya Tuhan mengasihimu. Kalau kau percaya Tuhan mengasihimu, engkau dalam Tuhan dan Tuhan dalam kau. Itu melakukan perintah Allah. Bukan jangan membunuh, jangan ini enggak. Kalau saudara udah mengasihi, enggak perlu jangan membunuh ya. Gimana membunuh? Udah mengasihi kok. Gimana mencuri? Udah mengasihi. Ya. Hanya satu yang baik, yaitu menerima kasih Tuhan. Markus 10 ayat 13 jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Tak seorang pun yang baik. Gak ada pendeta yang baik. Gak ada manusia yang baik saudara. Tak satu pun yang baik. Hanya Tuhan saja yang baik. Bukan pemimpin agamawi. Bukan siapa-siapa. Apa itu artinya hanya satu yang baik? Hanya Tuhan. Yang baik itu artinya Tuhan adalah kasih. Bukan sekedar mengasihi. Karena kalau mengasihi itu masih bisa nanti ada sambungannya. Ya dia mengasihi jikalau kamu menuruti segala perintahnya, jikalau kamu melakukan ini. Tapi Tuhan adalah kasih, dia tidak pernah berubah. Walaupun dari pihak kita bisa berubah. Nah, kesimpulan saudara kabar buruk. Kabar buruk itu dengan singkat saja kabar buruk itu berasal dari iblis tadi, dari nabi palsu. Sudah jelas dalam kitab Kejadian. Di mana dia memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan dan membawa Adam dan Hawa untuk bergantung kepada dirinya. Memakan dari buah pohon yang baik dan yang jahat. Dia itu akhirnya mengandalkan usaha dan perbuatan manusia atau gamawi.
Dan kabar buruk itu membawa kutuk dan kematian, menuduh bahwa Tuhan itu jahat, memutarbalikkan kebenaran firman Kristus, dan memutarbalikkan Injil Kristus. Inilah yang terdapat di dalam ajaran agamawi sampai sekarang. Itu masih ada, saudara. Sampai sekarang. Ya. Tapi kabar baik. Kabar baik, saudara, dalam kitab perjanjian lama, kabar baik itu tadi kita dengarkan bahwa Tuhan menguduskan dan memberkati, memberikan berkat kerajaan sorga dan memberikan dirinya, menguduskan kita. Dan dalam kitab Injil, Tuhan memberikan kasih karunia dan kebenaran. Tuhan berikan kasih karunia dan kebenaran, memberikan berkat kerajaan sorga dan dirinya, itu Yesus datang ke dunia. Itulah kabar baik. Dan yang ketiga, dalam kitab perjanjian lama dan perjanjian baru, jadi kita simpulkan seluruh Alkitab kita, kitab suci itu, saudara, bahwa kabar baik itu satu saja, Tuhan adalah kasih. Gak perlu lagi dibagi-bagi, dijabar-jabarkan. Tuhan adalah kasih. Kita berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Itulah artinya Tuhan adalah kasih. Immanuel, saudara ya. Jadi Tuhan berada dalam kita dan kita berada di dalam Allah. Kemudian saudara, Tuhan memberkati dan menguduskan. Kenapa? Karena Tuhan adalah kasih. Kalaupun pertama kan Tuhan berkati menguduskan. Kenapa? Tuhan berkati menguduskan karena Tuhan adalah kasih. Kalau dalam kitab Injil Tuhan berikan kasih karunia dan kebenaran karena Tuhan adalah kasih. Jelas, saudara? Kemudian Tuhan membawa kita hidup dalam kerajaan sorga bersama dengan Dia. Bukankah itu yang Tuhan lakukan bagi saudara sekarang? Kita hidup dalam kerajaannya, diberikan berkat kerajaan sorga. Kenapa? Karena Tuhan adalah kasih. Kita berada dalam Tuhan. Kita sekarang berada dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Itu artinya apa? Tuhan adalah kasih. Itulah kabar baik. Hari Minggu kita dengarkan lagi kabar baik. Christ in you. Tuhan adalah kasih. Itu saja. Cukup, tidak ada yang lain. Orang yang sudah memahami kabar baik ini tentang Tuhan adalah kasih, hidupnya pasti maksimal di dalam Tuhan, bebas dari rasa penuduhan dan mengalami semua kebaikan Tuhan. Dia akan terus bernyanyi. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidup kau sangat baik. Aku tidak setia, tapi engkau setia. Aku tidak selalu baik, tapi engkau selalu baik. Tidak selalu di jalan yang dikehendaki Tuhan. Tapi Tuhan terus menuntun saudara, membenarkan dan menguduskan. Karena Tuhan adalah kasih. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kabar baik yang telah kau bawa dari awal kepada manusia pertama, di mana engkau Tuhan memberkati dan menguduskan. Sekalipun Adam gagal, engkau tetap memberkati dia dan engkau tetap menguduskan dia dengan menggantikan pakaiannya dari kulit binatang, menggambarkan Yesus sang anak domba Allah yang telah datang ke dunia. Kabar baik, Tuhan berikan kasih karunia dan kebenaran. Kristus telah mengambil rupa menjadi manusia dan dia tinggal di dalam kami, Immanuel. Membenarkan kami dan membawa berkat kerajaan sorga. Sorga turun ke bumi supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu. Kabar baik itu adalah Tuhan adalah kasih. Tuhan yang adalah kasih memberkati dan menguduskan. Tuhan yang adalah kasih memberikan kasih karunia dan kebenaran. Tuhan adalah kasih, Dia akan terus menuntun kami bahwa kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Immanuel sampai selama-lamanya. Semua kami bebas dari kabar buruk, bebas dari ajaran-ajaran agamawi Tuhan, dari kendali nabi palsu, dari Injil yang lain, dari Yesus yang lain, dari roh yang lain, dari nabi-nabi palsu, dari ajaran agamawi, dari doktrin-doktrin yang dibangun oleh manusia. Hidup kami hanya fokus kepada satu pribadi, yaitu Kristus adalah wujud dari Injil, adalah kasih yang sempurna yang telah tinggal dalam kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.